Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Herdiana. Saya adalah dosen di Prodi Teknik Mesin Universitas Galuh. Saya mengampu mata kuliah gambar teknik di semester 1, gambar mesin di semester 2, elemen mesin 1 di semester 4, dinamika teknik dan elemen mesin 2 di semester 5, desain produk di semester 7. Spesialisasi saya di bidang gambar teknik dan gambar mesin. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah gambar teknik yang mempunyai bobot 3 SKS dan terbagi menjadi 2 SKS, 1 materi dan 1 praktikum. Sebelum saya memaparkan teknik pengajaran, saya akan membahas terlebih dahulu deskripsi mata kuliah, capaian, pembelajaran, dan sistem penilaian. Gambar teknik adalah mata kuliah yang membahas mengenai perancangan dengan pelaksana dalam bentuk bahasa gambar yang diungkapkan secara praktis, jelas, mudah dipahami. Contohnya pada saat pembuatan alat atau mesin. Terlebih dahulu dirancang, kemudian dianalisis, kemudian digambar. Nah, gambar teknik ini menjadi patokan dasar untuk masuk ke proses produksi. Pada mata kuliah gambar teknik ini, saya menggunakan buku referensi dari G. Takeshi Sato dan N. Sugiarto yang berjudul Menggambar Mesin Menurut Standar ISO. Dengan mengikuti mata kuliah gambar teknik, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dasar ilmu gambar teknik, mampu menerapkan standar-standar pada gambar teknik, mampu menerapkan dasar proyeksi pada pengerjaan dan pembacaan gambar teknik, mampu membaca dasar proyeksi dengan sistem glassbox, mampu mengetahui perbedaan proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa, mampu menjelaskan pengertian dasar dari potongan atau aturan potongan dan penggambaran khusus, memahami pembuatan kepala gambar. Agar mahasiswa dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik yang disampaikan selama 14 kali pertemuan dengan media luring atau tatap muka. Berikut adalah topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah penerapan pengetahuan dasar ilmu gambar teknik. Yang kedua adalah standar-standar pada gambar teknik. Yang ketiga adalah penerapan dasar proyeksi. Yang keempat adalah penerapan dasar proyeksi dengan sistem glassbox. Yang kelima adalah penerapan proyeksi Amerika dan Eropa. Penjelasan pengertian dasar dari potongan, aturan potongan, penerapan penggambaran khusus, pemahaman pembuatan kepala gambar. Setelah kita mengetahui gambaran singkat gambar teknik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA atau Delivery Interactive and Assessment yang saya lakukan. Delivery adalah sebuah metode yang saya gunakan dengan cara ceramah atau paparan. Paparan terbagi dua, yaitu paparan materi di kelas. Yang kedua adalah paparan demonstrasi di laboratorium. Kemudian ada strategi yang dilakukan pada perkuliahan, yaitu paparan materi dilakukan dengan media PowerPoint. Metode yang pertama adalah interaction, atau metode ini adalah metode yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa pada mata kuliah yang saya ampu. Dengan media yang saya gunakan yaitu menggunakan grup WhatsApp dan Google Classroom yang digunakan untuk mengirim materi yang sudah disampaikan di kelas. Metode yang kedua adalah assessment, yaitu metode untuk penilaian pembelajaran mahasiswa selama 1 semester. Pada awal perkuliahan, saya memberikan kontrak perkuliahan yang disampaikan oleh dosen dan mahasiswa yang sudah disetujui pada kontrak perkuliahan. Dipaparkan cara penilaian, kemudian bobot penilaian yang harus digunakan, kemudian rambu-rambu penilaian. Hal ini dimaksud agar mahasiswa tahu lebih awal dan diharapkan mahasiswa dapat menyusun strategi agar perkuliahan dapat berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang maksimal. Berikut saya sampaikan skema penilaian yang saya gunakan pada perkuliahan. Untuk UAS, ujian akhir semester adalah 15%. Untuk UTS, ujian tengah semester adalah 15%. Untuk tugas, 25%.
praktikum 25%, kehadiran adalah 25%. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah gambar teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini adalah pertemuan yang kedua ya. Pertemuan kedua kita akan teruskan pembelajaran yang kemarin. Kita akan teruskan. Sebelumnya kita pakai dulu aturan perkuliahan. Yang pertama adalah tepat waktu ya. Tepat waktu. Jadi terlambat mungkin 8 menit diperbolehkan. Lebih dari 2 menit mungkin akan tidak bermaksud ya. Yang kedua adalah tidak memakai baju kaos. Ya. Di sini tidak memakai kaos ya. Seperti sepatu ya. Itu menghormati tetap dalam kuliah. Yang ketiga adalah taat segala peraturan perkuliahan. Yang berisi fokus dalam pembelajaran. Yang keempat adalah kehadiran. Yang kelima adalah perjanjian perkuliahan. Di sini adalah Bapak akan memaparkan untuk UAS itu penilaian adalah 15%. Untuk UTS adalah 15%. Untuk tugas besarnya adalah 25%. Untuk praktikum adalah 25%. Besar ya praktikumnya. Dan kehadiran adalah 20%. Jadi betapa pentingnya adik untuk melakukan perkuliahan dengan adanya kehadiran. Kenapa? Karena dengan hadirnya adik berarti mengikuti perkuliahan. Oke, kita akan teruskan pembelajaran kita. Kita akan mengetahui, kita akan memaparkan tentang proyeksi dan penyajian gambar. Di sini proyeksi adalah pencerminan sebuah titik, sebuah garis atau sebuah bidang pada sebuah objek, garis atau bidang data, sehingga menghasilkan suatu bayangan yang kita sebut dengan hasil proyeksi. Untuk proyeksi itu sendiri terbagi dua ya, ada vektorial dan ada ortografik. Yang vektorial terbagi menjadi 3, perspektif, aksonometrik, dan obliku. Dan untuk ortografik itu terbagi dua, yaitu yang first angle dan third angle. Ini ada gambarnya untuk yang trimetric projection, berkoreksi trimetrik. Kita lihat di sini sudutnya ya. Di sini sudutnya yang sebagai kanan, yang sudut A ya ini lebih besar, yang sudut B di sini lebih kecil. Nah ini adalah menandakan bahwa ini adalah sudut trimetri. Kemudian kita lihat yang dimetri proyeksi dimetri. Di sini adalah sama ya, sudutnya sama, sudut A dan sudut B sama, dan pandangannya bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi kalau ada gambar dengan proyeksi seperti pada gambar dimetri, nah itu seperti ini. Jadi sudutnya sama. Kemudian yang isometri proyeksi isometri. Nah ini juga sama ya, sudut A dan sudut B sama, tetapi lebih besar sudutnya. Nah menandakan bahwa bagian atasnya lebih terlihat ya. Oke, kita teruskan. Kemudian kita akan masuk ke bagian proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Apa itu proyeksi Amerika? Proyeksi Amerika adalah proyeksi pada bidang yang sama dengan garis pandang. Proyeksi Amerika sering disebut proyeksi kuadran 3 atau proyeksi sudut ketiga. Coba kita lihat di sini. Jadi untuk yang proyeksi Amerika itu adalah bidangnya sama. Coba lihat di sini ya. Di sini kita lihat yang bagian depan. Kita lihat di mana bagian depannya. Bagian depannya adalah bagian yang ini ya. Bagian depannya adalah ini. Bagian sini kita lihat. Bagian depannya adalah di sini lubang jelas. Ya, terlihat ya. Di sini yang perpotongan. Dan ada garis putus-putus dari sini ada lubang. Nah, ini adalah tampak depan. Di sini kita tulis tampak depan. Nah, untuk tampak samping kanan, tulis sebelah mana tulis kanannya, Pak? Tampak samping kanan sebelah mana? Tulis sebelah sini ya. Nah, sebelah sini kita lihat di sini ada siku ya. Ada siku, ada perpotongan di sini jelas perpotongan dan di sini juga
Nah di sini jangan lupa, di sini ada lubang, di sini ada lubang persegi panjang. Harus dikasih putus-putus arsip. Kenapa? Karena di sana ada lubang, tetapi tidak diperlihatkan. Jadi kita kasih garis putus-putus untuk menandakan di sana ada lubang. Kita lihat tapak atas. Untuk tapak atas kita lihat di tapak atas bagian sini ya. Di tapak atas kita lihat di sini terlihat dengan jelas ada persegi panjang, lubang persegi panjang. Sini gambarkan, jangan lupa. Di sini juga gambarkan segitiga dengan perpotongannya yang jelas, ya jelas sekali. Dan jangan lupa di sini ada lubang lingkaran. Kita kasih di sini garis putus-putus. Ini bagian atas. Tapak depan, tapak samping kanan, tapak atas. Pertanyaan deh, gampang ya? Oke. Kemudian kita akan melihat yang bagian proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa adalah proyeksi yang posisi proyeksi dan arah garis pandang yang terbalik. Jadi terbalik dengan sistem proyeksi Amerika. Jadi kebalikannya. Proyeksi Eropa sering juga disebut proyeksi kuadran 1 atau proyeksi sudut pertama. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah sebuah alat mesin komponen yang tadi ya. Kita lihat di mana tapak depannya. Tapak depannya adalah di sini. Berarti kalau tapak depan di sini, kebalikannya berarti di sini. Kita gambarnya. Coba lihat di sini. Tapak depannya di sini, berarti dia kebalikannya. Berarti di sini lubangnya jelas. Ya, lubangnya jelas. Yang digambarkan yang sini, sudutnya adalah di sini. Dan perpotongannya. Di sini garis putus-putus. Kemudian depan. Tapak samping kiri. Di sini adalah tapak samping kanan. Berarti yang digambarkan berarti tapak samping kirinya. Berbeda dengan yang bagiannya Amerika. Kita lihat di sini. Tapak samping kiri berarti yang sebelah sana. Perpotongan di sini jelas. Yang di sini jelas ya. Kita lihat yang di sini. Jangan lupa di sini. Di sini putus-putus. Putus-putus. Jangan lupa karena di sana ada tertutup sama yang perpotongan. Jangan lupa di sini ada lubang bagian bawah ya, lubang persegi panjang. Kita garis putus-putus dan lubang yang bagian tengah ya, lubang lingkaran. Kemudian tapak atasnya. Tapak atas di Amerika berarti di atasnya, tapi untuk Eropa itu balikannya di bawahnya. Kita lihat di sini. Kita gambarkan bagian bawah dari sini. Kita perlihatkan di bagian bawah di sini untuk kotak terlihat jelas. Ya. Untuk bagian lingkaran tertutupi, berarti kita kasih garis putus-putus. Kemudian yang bagian sini, yang bagian bawahnya ya, di sini juga terlihat untuk yang bagian perpotongan. Berarti kebalikan dari sistem proyeksi glass box. Nah ini glass box. Jadi sebuah elemen mesin, ya, kita masukkan ke dalam box akuarium, sama dalam akuarium. Contoh ini sebuah elemen mesin, ya, ini benarnya nih. Tapak depannya kita lihat sesuai, ya. Kita lihat di sini kakinya, ya, kakinya. Di sini ada lingkaran, di sini ada lingkaran yang dibor, ya. Nah, di sini ada lubang, di sini ada lubang putus-putus, jangan lupa. Tapak atas kita lihat, tapak atas, lubangnya terlihat jelas, kita gambarkan. Di sini ada garis perpotongan, ya, 1, 2, 3, 3 di sini. Jangan lupa ada titik pusat yang mencerminkan bahwa di situ ada lingkaran. Depan, atas, kita lihat yang samping. Yang samping di sini ada siku nih. Punyanya ini kan, yang di sini ada siku. Kita gambarkan. Di sini ada lingkaran, ada lubang yang tidak terlihat tapi ada. Kita kasih garis putus-putus. Jangan lupa ada sumbu di sini. Titik sumbu, gambarkan. Di sini juga sama ya. Tapak depan, tapak belakang, samping kanan, samping kiri, dan tapak atas. Begitu mudahnya menggunakan metode sistem glass box. Nah, ini adalah ada sebuah benda atau elemen mesin. Kita akan mengetahui ya, sistem glass box. Di mana sih tapak depannya? Di mana tapak atasnya? Di mana tapak sampingnya? Kita lihat. Kita masukkan ke dalam glass box. Jangan lupa ya.
Glassbox ini terdiri dari berapa? 6 kan? 6 permukaan ya. Permukaan depan, permukaan belakang, atas, samping kanan, samping kiri, dan bawah. Posisinya seperti ini posisinya. Berarti depannya di sini ya. Tapak depan, apa itu tapak depan? Tapak depan adalah tapak di mana memberikan informasi paling banyak. Informasi paling banyak di sini. Jadikan tapak depan. Seperti itu. Kita lihat berarti tapak depannya di mana? Di sini aja ya. Karena kenapa? Karena kakinya terlihat ya. Terus lubangnya juga nanti kita kasih apa namanya? Putus-putus. Di sana memang ada. Kita teruskan. Sudah benda yang masuk ke dalam glassbox. Kita lihat ya. Kita kasih garis nih. Kasih garis ke permukaannya lupa. Garis-garis yang bagian kepala di atas kita keluarin, kepala yang samping kanan kita keluarin ya. Bagian kakinya kita keluarin. Garisnya simpan di bagian permukaan depan. Setelah ini, nah, mudah kan? Setelah ini kita ikutin, kita ikutin alur yang punyanya tapak depan. Mana alur tapak depan? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang tapak depan. Yang sebelah sini jangan digambarkan. Ini punya samping. Gampang ya? Kita lihat. Sesuaikan dengan tapak depannya. Dan jangan lupa garis putus-putus, menandakan di sana ada lubang. Dan titik pusat jangan lupa, menandakan di sana adalah buat lubang. Tapak depan sudah diketahui. Ini patokannya ya. Kita pandangannya sini. Kita lihat lagi yang bagian samping kanan. Samping kanan berarti yang bagian permukaan glassbox sebelah kanan. Kita kasih garis. Kita tarik garis sampai ke permukaan. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 6 garis. Ternyata garisnya siku nih sesuai ya dengan yang elemen sini. Sudah sesuai. Di sini ada lubang, yang lupa kasih garis putus-putus. Kenapa putus-putus Pak? Karena memang lubangnya ada, tapi tidak terlihat. Dan titik pusat jangan lupa di sini. Oke. Tanpa samping kanan sudah bisa kita mengetahui dengan pandangan kanan di sini kanan kita coba lihat. Nah, untuk tapak atas sama ya. Tapak atas kita kasih garis sampai ke permukaan bagian atas glassbox bagian atas kita kasih garis sampai membentuk bagian permukaan bagian atas. Di sini lubang terlihat jelas, gambarkan jelas. Kita lihat kotak di sini ya. Bagian atas, yang bagian atas yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu bagian atas. Yang kotak masukkan, kita gambarkan. Yang kotak bagian kepalanya ya, kanan, kiri dan tengah kita gambarkan. Jadilah atas. Nah, setelah itu kita bisa buka glassbox-nya. Kita buka. Ya. Box kita buka, berarti ada berapa permukaan? Ada 6 ya. Ada 6 permukaan. Ini tapak depan, tapak samping dan tapak atas. Setelah itu kita gambarkan. Kita simpan di sini. Untuk tapak depan kita simpan di sini. Untuk tapak samping kita simpan di sebelah samping kanan. Dan tapak atas kita simpan di atas. Kita keluarkan ukurannya. Ukurannya berapa tingginya? Ya. Berapa tinggi kepalanya? Di sini berapa ketebalannya? Di sini berapa diameternya? Untuk apa? Untuk nanti kita bisa mengevaluasi harga untuk nanti proses pembuatan. Berapa harganya? Menggunakan bahannya apa? Ini yang bahan seperti ini mungkin menggunakan bahan contohnya material ST37 ya, atau plat baja hitam bisa. Atau menggunakan plat stainless kok. Mahal apa? Karena ketebalannya mungkin ini atau mungkin dia bisa dilihat 1 cm atau jadi kita bisa optimalisasi ya, mengoptimalkan kita mengefisiensikan pembuatan untuk nanti pembuatan proses pembuatan untuk komponen yang akan kita buat. Kita lihat di sini ada sebuah komponen kelamin mesin. Ya. Kita keluarkan. Tapak depannya yang mana? Yang memberikan informasi paling banyak. Sebelah sini ya. Sebelah sini. Kita keluarkan tapak depan. Kita lihat di sini. Kita ikutin alur ya. Itu alur. Lingkaran terlihat jelas. Keluarkan. Di sana ada
Ada kotak ke bawah ya, ada keluarga. Itu pun ada tapi kotak ke bawah, ada keluarga juga. Di sini ada violet, Di belakang jangan lupa ada komponen di belakang. Karena ada komponen dan tidak terlihat, tapi ada, kita kasih garis putus. Ukurannya nanti disesuaikan. Yang tapak depan sudah beres. Dan jangan lupa pakai garis sumbu. Yang kedua, kita akan mencari bagian tapak samping. Tapak samping di sini, berarti kan? Depan di sini, samping di sini. Kita keluarkan. Kita buat kotak ya, Jangan lupa di tengah. Tengah ini ada tengah nih. Ya, jangan lupa tengah ini. Kita keluarkan tengahnya. Garis putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena memang ada dan tidak terlihat dari samping kanan. Putus-putus keluarkan. Untuk lingkaran jangan lupa ada, tapi tidak terlihat. Kita kasih garis sumbu. Nah, di sana ada poros. Untuk tapak atas kita lihat di sini. Yang tapak atas yang warna hitam di sini ya, yang warna abu. 1, 2, 3, mudah. Ikuti alurnya. Alurnya sudah ikuti. Jangan lupa di sini ada ini ya, ada kotak ke bawah. Nah, cut extrude di sini. Nah, kita lihat di sini. Jelas terlihat, jangan lupa garis dan yang garis putus punyanya yang kita. Mudah ya, ada pertanyaan? Silakan. Untuk membuat suatu benda, satuannya apa? Satuannya biasanya untuk satuan itu milimeter. Bisa saja satuan yang lain sentimeter dan lain-lain. Tapi terlalu panjang. Nah, untuk yang di software pun menggunakan satuan milimeter. Nah, ini contoh lain. Ini adalah contoh lain pada otomotif, yaitu pada kendaraan mobil. Ini mobil sedan. Mobil sedan mungkin tipe lama. Tapak depannya sudah jelas ya. Tapak depannya adalah yang ini. Kenapa di sini tapak depan? Karena memberikan informasi yang paling banyak. Bannya terlihat, pintunya terlihat, depan, belakang terlihat, dan lampu dan lain-lain untuk terlihat dan handle pun terlihat. Semuanya lebih banyak informasi di bagian samping akan dijadikan depan. Tapak depannya jelas, ini. Tapak belakangnya yang sebelah sini. Tapak atasnya dan tapak bawah. Ini tapak mana? Ini tapak samping kanan. Tapak samping kiri. Nah, tugas ya. Nanti tugas akan masukkan di Google Classroom. Ya, kumpulan yang kedua tugasnya. Ini ada 3 komponen. Buatkan tapak depan, tapak samping dan tapak atas dari gambar berikut. Yang ini tapak depan yang mana? Yang komponen ini juga tapak depan di mana? Tapak samping di mana? Kita mendengar pas masuk lagi untuk pertemuan yang ketiga. Oke? Absennya? Terus ini saya formula. Tujuan karismawan. Muhammad Abdul Hafiz, Ilham Fikri Mulyadi, Haris Rizman, Emily dan Herdian, Mohlobi,
Ini Maulana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menggunakan praktikum bermatematika. Nah, di sini nanti adik akan membuat sebuah komponen aliran listrik. Pipa ini ya, pipa ini nanti akan digambarkan nanti ada akan dimasukkan ke gambar teknik. Kita akan menggambarkan komponen ini dengan menggunakan software. Ukurannya di sini kita ada ukuran. Jadi ini ukurannya di sini berapa panjangnya, berapa diameternya, ya, berapa ketebalan dari pipanya, pipa yang besar dan yang kecil. Ini adalah bagian tapak isometri. Tapak isometri, tapak depan, tapak samping dan tapak atas. Di sini ada kepala gambar. Coba di sini ya, coba lihat. Di sini kepala gambar. Coba lihat di sini apa ini? Ini adalah yang tadi ya. Ini proyeksi. Ada kolom, bagian nama, ya. Ini di sini. Skala dan satuan. Ini siapa? Ini siapa? Ini dua atau global, nomor gambar dan nama dari elemen mesin yang ada di bawah. Itu dibahas ya. Oke. Sudah siap? Pokoknya? Oke. Kita mulai dari awal ya. Nanti setelah terakhir, setelah Bapak memberikan pengajaran tentang kekuatan ini, kalau bisa satu mahasiswa harus menggambarkan, berarti mengerti, berarti bisa menggambarkan, ya. Terakhir nanti, salah satu perwakilan. Oke, kita buka softwarenya. Oke, siapkan softwarenya. Sudah tampil semuanya softwarenya? Sudah. Oke, kita langsung masuk ke file. Klik file, kita klik new. Ya, di sini ada tiga tampilan. Yang pertama adalah part, yaitu pembuatan satu komponen. Yang kedua adalah assembling. Assembling adalah penggabungan dari beberapa part. Nanti bisa digabungkan beberapa part menjadi sebuah alat atau sebuah mesin. Jadi sebuah alat atau sebuah mesin adalah gabungan dari beberapa elemen mesin. Dan kita akan membuat salah satu elemen mesin tersebut. Oke. Yang ketiga adalah tampilan yang hydraulik. Ini hydraulik ini adalah untuk mengplot ya, untuk pengeprinan dengan dihubungkan di sana kepala gambar. Ya. Oke, kita masuk ke bagian part. Kalau sudah, kita klik dua kali atau oke. Ini tolong dilihat fokus ya, biar supaya ada bisa memperagakan, bisa membuat nanti komponen mesinnya. Oke, ya. Setelah itu kita masuk ke bagian sketch. Di sini ada kolom sketch. Ya. Kita klik sketch. Kita klik yang create a new sketch. Edit existing sketch. Kita klik yang sketch. Nah, di sini kita yang sudah diajari di gambar teknik ya. Di sini ada 3 plane atau 3 permukaan atau 3 posisi. Gimana posisinya? Apakah mau di depan, front plane, atau mau di right plane atau di top plane? Kita akan mencoba kita masukkan ke bagian right plane. Berarti ya plane kanan. Kita klik ya. Nah, berarti kita akan menggambar di bagian permukaan bagian kanan. Nah, setelah itu kita akan lihat. Tolong diukur ya. Kita akan ukur, kita akan lihat. Pertama-tama kita akan membuat porosnya dulu. Kita bikin porosnya. Kita masuk ke sketch, kita masuk ke circle. Ini adalah circle, lingkaran. Kita klik circle, kita masuk ke titik di
sini ya origin. Ini titik origin. Kita klik titik origin. Kita tarik ke atas. Ya. Kita klik kanan. Kita masuk ke smart dimension. Lihat kita smart dimension, kita kasih ukuran. Ukurannya adalah kurang lebih 57 mm atau 5 cm ya. Oke, masuk ya. 57 mm. Nah, ini adalah ukuran 57 mm atau 5,7 cm. Oke. Ini baru yang bagian luar nih. Ya. Sekarang bagian dalam. Yang bagian dalamnya kita klik lagi circle. Ya. Kita masukkan, kita klik di titik origin, titik tengah ya. Nanti software tersebut memberikan keterangan. Ya, di sana ada bagian yang warna kuning. Titik origin. Kita klik ke atas. Kita kasih ketebalannya, kita masuk ke smart dimension lagi. Kita kasih ukuran. Ketebalannya kurang lebih di sana adalah 4 mm. 4 mm. Kita masukkan. Kita tidak usah memasukkan satuannya, karena di sini sudah mm. Jadi satuannya di sini sudah mm. 4 mm. Nah, jadi ketebalannya hampir sama dengan yang real asli. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke icon berikutnya yaitu feature. Nah, kita klik feature. Di sini kita akan menggunakan icon extrude boss atau base. Yang ini ya. Extrude boss atau base. Kita klik. Nah, di sini akan memberikan berapa panjang. Nah, panjangnya di sini kurang lebih di sini panjangnya adalah 140 mm. Atau kurang lebih 136. Berarti 13,6 cm. Nah, karena kita harus berada di titik tengah, nah, kita klik di sini ya bagian direction luarnya di sini. Kita klik yang bagian mid frame. Nah, berarti posisinya ada di tengah untuk bagian perpanjangannya. Oke, kita klik oke. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah hasilnya untuk yang bagian poros yang besar. Dengan ketebalannya tadi adalah 4 mm dan panjangnya adalah kurang lebih 136 mm atau 13,6 cm. Artinya gampang ya? Ada yang belum? Oke, teruskan. Sudah. Kita teruskan dengan membuat pipa yang kecil. Dia berada di tengah nih. Oke. Kita masuk ke daerah yang bagian front. Nah, kita klik bagian tengah. Kita bagian tengah ya, front ini. Kita klik sketch. Nah, kita klik sketch. Kemudian masuk lagi ke circle tadi ya. Circle. Nah, sebelum kita dimasukkan ke sketch-nya, kita dulu kita akan memasukkan orientasinya di bagian samping. Nah, di sini kita akan memasukkan circle-nya di daerah origin, daerah titik ini ya, di tengah. Nah, kita klik, tarik ke atas. Nah, setelah itu kita masukkan ukurannya, smart dimension. Ukurannya adalah ukur lagi. Jadi kita punya dua ukuran, untuk gambar dan untuk mengukur. Jadi kita bisa mengukur dengan simak, juga kita bisa mengukur. Dan kita bisa mengeprintnya. Itu diberikan pada bagian produksi. Oke.
ukurannya adalah 30 mm atau 3 cm ya, 30 mm. Nah, sekarang kita masuk lagi ke circle, kita klik di position, kita tarik ke atas, ya, kita masukkan ukurannya smart dimension, ketebalannya kurang lebih, kita ukur lagi ya, 3 mm. Nah, setelah beres, ini udah beres nih. Kita akan memberikan perlukaan surface dengan panjangnya kurang lebih, kita ulang lagi ya. Panjangnya kurang lebih 50 mm. Kita tulis ini ya, kita tulis. Kita masuk ke figure, masuk ke extrude boss or base. Nah, kita berikan panjangnya kurang lebih ya, di sini ya. Di direction 1-nya kita berikan panjangnya adalah 50 mm. Kalau sudah finish, oke. Nah, lihat hasilnya. Hasilnya sudah sama ya. Hasilnya sudah sama. Di sini kita akan menghilangkan bagian dalam yang tertutup. Nah, ini kita akan masuk ke fitur, kemudian extrude guard. Nah, kemudian di mana posisinya nih? Posisinya ada di bagian samping. Kita sesuaikan. Kita simpan bagian tengah. Nah, itu oke. Dan hasilnya adalah sama persis dengan komponen transmisi pipa. Oke. Dan ini adalah nanti akan dimasukkan ke dalam rumah tekniknya, ya. Kalau sudah di-save ya, sudah di-save, jangan lupa di-save dengan nama masing-masing. Pipa 1, ya, kita save dengan nama pipa 1. Pipa 1. Oke. Nah, kalau sudah di-save, kita akan masuk ke bagian drawing ya. Bagian drawing di sini kita masuk ke file. New. Di sini ada 3 bagian. Kita masuk ke bagian yang drawing. Oke. Nah, di sini nanti akan ada standar sheet size, ukuran size. Mau berapa ukurannya? Kalau pano, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang diameter selalu itu untuk luas akhir menggunakan ukuran kertas 4. Nah, kita juga menggunakan ukuran 4 aja ya. Ukuran 4 yang custom size 4. Apa itu kurangnya berapa? Yang tahu? Di gambar ini kurangnya berapa? Untuk apa itu adalah tingginya 210 mm, panjangnya adalah 297 mm. Masukkan ukurannya. Tingginya 210, weightnya panjangnya 297. Oke. Nah, ini adalah ukuran kertasnya nih. Ya, ini adalah ukuran kertas. Nah, di sini kita akan langsung klik browse. Di sini klik browse. Nah, klik yang tadi di set, ya. Komponen keras yang di set, kita klik, langsung open. Maka di sini akan dibiarkan di mana tampak depannya, tampak sampingnya, dan tampak atasnya. Karena di sini tampak atas memberikan informasi paling banyak adalah yang bagian
yang terlihat diameter kecilnya, kita klik. Kita klik. Nah itu depannya nih. Tapak samping kita tidak usah memikirkan apa tapak samping. Kalau software itu sudah ada. Jadi kalau tadi gambar ini itu mungkin kita harus memilih ya, mana posisinya, mana bagian yang lain. Tapi kalau di gambar ini di software itu sudah disediakan. Coba lihat ya, kita tinggal tarik ke kanan. Nah, tapak samping ini sudah ada. Klik. Tapak isometri, kita tarik ke samping. Sudah ada. Klik. Klik kanan. Oke, clear. Selection. Oke. Nah di sini yang bagian isometri kita butuh warna. Kita butuh warna. Warnanya adalah yang di display style. Kita klik yang bagian shaded with edge. Oke. Nah khusus untuk bagian pandangan isometri kita kasih warna berubah untuk lebih memudahkan nanti bagian produksi buat komponen yang kita buat. Oke. Kita kasih keterangan untuk yang bagian atas dulu nih. Bagian atas baru bisa terlihat potongannya. Seperti apa kita lihat. Kita masuk ke view layout. Kita klik yang section view. Ini adalah standar atau alokasi untuk pemotongan. Kita klik. Yang mana arahnya? Arah potongannya adalah ke arah horizontal. Ya. Horizontal kita klik. Bagaimana? Oke, kita tarik ke atas. Nah, ini adalah potongannya. Alhamdulillah oke. Nah, kita tinggal masukkan ukurannya ya. Kita akan masukkan ukurannya. Ukurannya adalah berapa panjangnya? Panjangnya kita klik annotation. Kita klik smart dimension. Nah, untuk bagian atas, panjangnya berapa? Kita tarik ke atas. Nah, ini ukurannya adalah 136 mm atau 13,6 mm. Oke, sekarang bagian diameternya berapa? Kita klik smart dimension. Ya, kita langsung lihat bagian tapak sampingnya. Bagian luar kita klik. Kita tarik ukurnya adalah 57 mm. Ini adalah apa ini? Diameter. Nah, ini adalah standar diameter lingkaran dari sungai. Ini tidak usah ditulis diameter dalam, tidak usah diameter luar tidak usah. Dan yang masukkan ini adalah simbolnya, ini adalah simbol diameter. Dengan ukuran adalah 57 mm atau 5,7 cm. Di sini masih ada yang tertutup ya, bagian dalam belum terlihat nih. Masih tertutupnya, kita keluarin. Nah, apa ya? Sudah ada yang tertutupnya. Oke, yang ini Pak, belum terlihat nih Pak, tertutupnya. Kita keluarkan. Nah, sudah jelas sekarang ya. Jangan lupa kalau poros harus ada garis tubuh. Kita kasih di sini sudah ada garis tubuh. Ini ada yang namanya center line. Kita klik, kita keluarkan di sini. Nah, ini adalah garis tubuh. Jangan lupa. Ini juga ada ya. Ini jangan lupa ya. Ini. Nah, baik. Oke. Ada yang belum? Gampang ya? Oke. Yang kecil dulu nih, ukurannya kita keluarkan. Yang lain ini jangan lupa nih. Yang kecil pun harus dikasih. Kenapa dikasih ini ukuran? Itu dikasih keterangan dari sumur. Itu menandakan bahwa ada poros di sana, ada lubang di sana. Tebalnya berupa, oke, kita ketebalannya, ketebalannya kurang lebih seperti ini aja ya.
ketebalannya adalah 5 mm. Yang ini dia kalau nggak salah tapi ketebalannya 4 mm. Ya, untuk diameternya belum nih. Ya. Adalah 30 mm atau 3 cm. Kalau sudah di-save ya, sudah di-save dengan nama masing-masing nama mahasiswanya yang mengerjakan. Oke. Nanti setelah beres ini, setelah print, ya, setelah print nanti bapak akan masukkan nilainya. Ya. Nah, sekarang bapak pengen tahu nih, apakah benar tadi sudah mengerti dengan apa yang bapak paparkan tadi. Coba satu mahasiswa ke depan buatkan yang seperti yang bapak bikin, ya, seperti ini. Oke, siapa perwakilan seorang? Dok, ke depan. Dok, ya. Sekarang kita Dok, main aja Fahir, yuk, bapak bimbing kan? Bapak bimbing. Yang lain coba lihat lagi untuk apa? Untuk nanti kalau ada yang belum pasti itu bisa langsung melihat ya. Fahir, yuk aja yuk. Yuk. Yang part, oke, kita bisa, oke. Ya, oke. Yang tenang aja, tenang. Ini para bawah, tenang aja. Ini raknya satu. Dibuat mungkin lah. Oke, ukurannya 50. Ya, yang 7 betul. Masih ingat? Oke, bagian dalamnya. Ada yang belum titik origin. Posisi dalam. Titik origin. Nah, ini tebalannya adalah ini. Baik, masuk ke. Nah, baik, terus ke sini. Panjangnya adalah 137. Ya, 137. Boleh. Boleh. Nah, terus yang kecilnya nih, belum nih. Yang di sana, di normalnya ini, klik yang new orientation, klik normal. Nah, sudah. Klik dulu yang akan kita simpan sketnya, kemudian kita klik sketch. Ya, langsung masuk ke view orientation. Normal shoot. Nah, bikin lagi kayak tadi. Ukurannya adalah yang lain perhatikan ya. Perhatikan. 30 cm, 30 mili.
bagian dalamnya kalau nggak salah 4 mili. Ini perbedaan antara sistem manual ya, dengan sistem komputerisasi itu jauh berbeda. Yang manual kita harus kita melihat bagaimana pandangan depan seperti apa, dan sampingnya gimana kita harus memproyeksikan. Tapi dengan gambar teknik komputerisasi dan software itu lebih mudah. Untuk samping tapak samping sudah ada, tapak atas sudah ada, tapak sudah ada. Jadi itu lebih mengoptimalisasikan waktu. 50 cm. Sip. Boleh kalau ini boleh, tapi ini udah berhasil ya, udah oke.